Jadi menyusun rencana itu bukanlah sebuah kesombongan, ya. Yang merupakan kesombongan itu adalah berperilaku seakan-akan kita memiliki sebuah otoritas total gitu, atau rencana gitu ya. Nah, jadi ketika Allah menghendakinya ya, di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 21 itu, mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepadamu jika Allah menghendakinya. Nah, jadi aku akan datang kepadamu ya, jika diperkenankan Tuhan ya, jika Allah menghendakinya ya, haruslah selalu menyertai setiap rencana yang kita buat ya. Jadi setiap rencana yang dibuat itu harus diserahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga dia mempunyai rencana bagi hidup kita ya. Jadi kalau mengacu ke Yesaya 558 ayat 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, begitulah firman Tuhan. Nah, jadi lebih dari apa yang dihitung dalam sebuah rancangan ya, itu memang tidak bisa dihitung begitu ya. Jadi kesimpulannya, kita tidak salah untuk membuat rencana. Jadi kehendak Allah ya, dan berkata seperti Kristus, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau hendaki. Jadi kesimpulan itu tidak salah untuk membuat rencana, namun pastikan dalam semua rencana yang kita buat itu menambahkan syarat utama sesuai dan kehendak Allah. Jadi kalau kamu katakan bahwa jika Allah berkehendak, itu berarti ya Allah yang memiliki kehendak gitu. Jadi kalau Yesus tidak berkehendak atas nama Tuhan, ya karena Yesus itu adalah anak manusia ketika di dunia gitu ya. Kamu ngerti nggak anak manusia itu? Anak manusia itu ya karena Yesus itu lahir dalam kandungan Bunda Maria, tentu sebagai anak manusia gitu di dunia ya. Jadi Berarti tidak ada ya jawabannya ya? kok tidak ada? Loh, Dari tadi kamu di mana yang kamu menjawab Yohanes 5:30 itu mengatakan bahwasanya sang pencik yang coba kamu baca baik-baik. Di mana mengatakan gembala Yesus? Ini apa sebenarnya? Aku gini. Saya bacain aja deh ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa pada diriku sendiri. Nah, dari diriku sendiri. Ya kan? Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku, kan begitu? Kehendak Dia ini sang pencipta ya, yang mengutus Yesus. Di mana kehendak Dia ini sang pencipta yang mengutus Yesus ini mengatakan kepada Kristen sembahlah Yesus. Nah, coba jawab, pakai data dong, gitu. Kalau aku utusan kepada Yohanes. Nah, siapa itu Yohanes? Yohanes Pembaptis ya. Dan ia telah bersaksi tentang kebenaran, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Nah, jadi Yesus nggak perlu kesaksian dari kamu, Sidik ya, atau orang-orang Islam lainnya. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan ya. Ia adalah pelita. Yesus itu adalah pelita yang menyala ya, dan yang bercahaya ya. Kamu hanya mau menikmati seketika tahu cahaya itu, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Jadi ada kesaksian yang paling penting dari kesaksiannya Yohanes Pembaptis itu. Apa itu? Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Jadi segala pekerjaan itu sudah diserahkan oleh Tuhan itu kepada aku, kepada Yesus gitu loh. Nah, iya. Kepada Yesus supaya aku melaksanakan, supaya Yesus melaksanakannya. Nah, pekerjaan itu juga yang aku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang Yesus, bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah, bahwa Bapa yang mengutus aku itu berarti Bapa mengutus anaknya, mengutus firman-Nya gitu loh, ya. Bapa yang mengutus aku, ya, Bapa yang mengutus firman itu, dan Dialah yang bersaksi tentang firman itu, ya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Jadi
Sidik itu nggak pernah mendengar suaranya Bapa, tidak pernah melihat rupanya Bapa, dan firman itu dalam. Jadi artinya itu ketika tidak pernah mendengar suara dan rupanya, makanya Tuhan mengatakan karena besar kasihnya akan dunia ini, maka Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Nah, makanya biar bisa dilihat, biar bisa didengar suaranya, makanya Bapa itu menganugerahkan putranya ya Yesus itu, firman itu. Gitu loh. Yesus gini. Oke, saya ikut maumu. Sekarang gini, anak sama Bapak itu sama atau tidak? Kok ikut mau? Mau saya baca firman, bukan ikut maumu. Iya, sekarang saya tanyakan, kamu katakan anak tunggal sama Bapak. Anak tunggal sama Bapak sama atau tidak? Halo, Bang Sidik. Ya. Ah, Bang Sidik pegang Alkitab ya? Ya. Coba Abang baca dari Yohanes pasal 5 yang tadi Abang bilang, Yohanes pasal 5 itu coba baca dari ayat 27 baru sampainya ke 30. Pasti Abang tahu jalan ceritanya. Ya, Yohanes 5 berapa? Ya, baca aja. Kalian yang ngambil satu ayat, di situ kan ada pertanyaan. Yohanes 5 berapa, coba kamu baca? Abang yang tadi tanya. Iya, Yohanes 5 berapa? Saya baca buat Abang ya. Silakan. Yohanes 5 berapa? Yohanes pasal 5 ayat 27, 28, 29 dan 30. Nah, itu baru Abang bisa tahu ceritanya bagaimana. Jangan cuma 30 aja. Silakan. Baca aja. Abang bisa baca tak di situ? Ya, baca aja silakan. Oke lah, saya baca buat Abang ya. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah membuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Sudah, Bang. Jelas. Di sini di dalam Yohanes 5:27, dan Ia telah memberi kuasa. Ia di sini siapa? Sang Pencipta, betul? Nah, iya, sama seperti Yohanes 5:30, dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Nah, yang saya tanya di sini, Ia ini Sang Pencipta yang telah memberi kuasa kepada Yesus. Di mana mengatakan sembahlah Yesus? Ia ini Sang Pencipta yang mengatakan sembahlah kalian Yesus. Itu sama seperti Yohanes 5:30. Halo, Bang. Nanti kita berdebat sama apa? Kami yang berdosa, Bang. Assalamualaikum, Gurunda. Cek. Abang, kalau kami berdebat sama Abang Zuma. berdosa. Mana Bang Zuma? Gurunda lagi bikin kopi kali. Host lagi sholat. Jadi gini Bang, bukan, ini kan diskusi Bang, ya kan? Nah, ini kan pertanyaan, dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah anak manusia, betul. Karena di sini ini Ia telah memberikan. Ia ini siapa? Sang Pencipta. Nah, timbul pertanyaan Bang, pertanyaannya, di mana Sang Pencipta mengatakan sembahlah Yesus? Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 5:30 kan gitu, ya kan? Jadi di sini melainkan kehendak Dia. Kehendak Dia ini siapa? Sang Pencipta yang mengutus Yesus. Nah, di sini pertanyaannya, kehendak Dia ini di mana mengatakan sembahlah Yesus? Dia ini siapa? Sang Pencipta. Gitu. Padahal Yesus sudah mengatakan, Yohanes 17 nomor 3, Engkau satu-satunya Allah yang benar, Engkau satu-satunya Pencipta yang benar, Aku yang diutus. Nah, di dalam Markus 12:29 28-29 ya. Di situ hukum yang terutama, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah Tuhan kita itu Esa. Itu. Begitu Bang, itu ajaran-ajaran Yesus. Yesus di dalam Matius 6 nomor 17. Dia dia sholat di dalam dia berdoa sambil bersujud, ya kan? Dalam Matius 26 nomor 39, sampai merembahkan wajahnya ke tanah, dia bersujud dan berdoa kepada Sang Pencipta, kan gitu, ya kan? Nah,
Itu ajaran-ajaran Yesus. Nah, sekarang saya tanya kepada teman-teman yang Kristen ini, apakah kalian mengikuti ajaran Yesus? Gini Sidik, kamu tuh nggak paham. Loh, Sekarang Yesus saya tanya sama Sidik. gini John. Yang dimaksud Yesus, ikut ajaran Yesus itu yang seperti apa sih? Apakah yang sujud gitu secara sujud John, misalkan, atau nggak makan babi atau disunat, itu yang kamu pahami tentang ajaran Yesus? John, dengar dulu John. Yesus menyembah apa yang Yesus kenal kan? Iya, makanya saya tanya kamu, Ya, nggak Yesus usah menyembah John, apa yang dikenal. yang kamu Yohanes pahami tentang 4, ajaran siapa Yesus yang seperti apa? dia menyembah Apakah kepada siapa, disunat, John? tidak makan babi? Bukan dulu, itu jangan masuk maksudnya. situ, John. Yesus itu menyembah kepada siapa, John? Yohanes 4:24. Yohanes 4:22. Yesus menyembah apa yang dia kenal. Siapa yang disembah? Ya Allah, Sang Pencipta. Jadi dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Seperti yang saya bilang tadi di dalam Kisah Para Rasul 2:32, silakan kamu buka dan kamu jelaskan kepada saya. Yang membangkitkan Yesus itu siapa? Allah Sang Pencipta. Kalau tidak dibangkitkan Yesus, ya enggak bakalan bangkit pula. Kan gitu. Yohanes 2:36, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu coba silakan kalian jawab, kalian buka Kisah Para Rasul 2:36, Kisah Para Rasul 2:32. Jadi Yesus bukan Tuhan. Enggak. Yesus bukan Allah, Yesus kamu bukan Sang Pencipta. Dulu kemana-mana. Loh, Kamu itu yang pertanyaan kan? Itu kan yang pertanyaan. Kalian kan sekarang menyembah Yesus. Kalian kan sekarang menyembah Yesus, mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus ikuti menurut kamu tuh yang seperti apa? Bentar dulu. Coba kamu, iya, makanya poinnya di sini, John. Iya, John. Tadi kan saya mengatakan di dalam Yohanes 5:30, di mana kehendak Dia yang mengutus Yesus itu mengatakan sembahlah Yesus. Kalian kan mentuhankan Yesus, mengatakan Dia itu Allah. Iya kan? Saya tidak pernah mentuhankan Yesus, karena Yesus itu memang Tuhan dari sebelum dunia ini ada, dan sebelum dunia Tuhan saya nggak kamu pernah mentuhankan siapa? Siapa kamu? Itu kan perspektif kamu. Yang kau tuhankan siapa? Itu kan pemahaman kamu bahwa mentuhankan. Ya, yang kau Kamu tuhankan ngerti sekarang nggak siapa? Tuhan apa? Kalau mentuhankan itu berarti menjadikan Tuhan. Sementara Yesus itu bukan dijadikan Tuhan, Sidik. Ya, sekarang yang Yesus kamu sembah itu adalah siapa? Tuhan sebelum dunia ini ada. Sebelum dunia ini dijadikan, Yesus itu adalah Tuhan. Sekarang jadi kamu tuh jangan tanya kepada Anda, menggunakan pemikiran kamu yang sempit ya untuk kamu sampaikan ke orang-orang yang mungkin paham yang ngerti. Bukan sekarang saya tanya, ya kan? Karena pemahaman kamu itu sudah sekarang saya tanya, kau sembah siapa? Makna dari kata menuhankan itu saja kamu sudah salah. Kau sembah siapa sekarang? Menuhankan. Iya, sekarang kau sembah siapa? Kamu nanya pertanyaan kayak anak bodoh kamu itu. Iya, sekarang nggak usah, kamu nggak usah malu. Kamu menyembah kepada siapa sekarang? Tuhan Yesus, kamu tuh gimana? Saya kan udah bilang, Yesus Tuhan kan? Yesus ada sebelum dunia ini dijadikan. Kamu nanya lagi Tuhanmu siapa? Gimana sih? Makanya Sini, pertanyaannya kamu Yohanes 5:30, di mana yang mengutus Yesus itu mengatakan sembahlah Yesus? Mana? Bang Sidik. Ya. Saya mau tanya, menurut Bang Sidik, Yesus itu kan anak manusia. Nah, yang kasih nama Yesus itu siapa coba? Saya mau tanya Bang Sidik. Ibunya? Bukan ibunya. Salah kamu. Siapa? Malaikat Gabriel. Itu kamu nggak tahu kasih nama Yesus. Bukan ibunya yang tahu Sidik. Duh, kamu dari situ jadi dia anaknya siapa? Kamu nggak tahu. Iya, dia anaknya siapa? Saya tanya, anaknya siapa? Bukan teman-teman Islam itu. Iya, sekarang saya tanya, dia anak siapa? Anak siapa dia? Kanda Sidik. Iya. Saya bantu sebentar ya. Tadi kan masuk ke tuhanan Yesus ya. Iya. Bang John dan Bang Grender, Anda Yesus lebih kecil daripada Tuhan, itu benar atau enggak? Di Yohanes 10:29 tadi. Ini Bapak Diamond harus paham dulu nih. Tuhan itu menurut Bapak Diamond itu Tuhan itu
Apa? Di mana coba kalian yang menamakan Yesus malaikat? Yusuf itu dalam Yusuf itu mimpinya apa? diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa dia Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf itu berbuat seperti yang diperintahkan di dalam malaikat untuk itu mimpinya kepadanya. itu diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa Iya, dia diberitahu, mempunyai cuma mengambil anak. sebagai istrinya. Sebagai istri, Yesus belum lahir, tapi sudah beristri dengan Maria. Nah, terus Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi yang menamakan ini siapa nama? Yusuf. Berarti kalau Yusuf yang menamakan, berarti sama seperti ibunya kan gitu. Ya konsultasi lah istri sama suami kan gitu. Atau bagaimana? Ini yang tertulis kan gitu kan? Nah coba. Nah, baru dari situ silakan ke Bang Dai. Kalau malaikat Gabriel itu sudah memberitahu Maria bahwa dia akan melahirkan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf tentu menamakan dia Yesus. Yusuf. Tentu Bunda Maria itu akan memberitahu kepada calon tunangannya itu bahwa dia didatangi oleh malaikat. Makanya malaikat Gabriel pun datang kepada Yusuf. Mana datanya? Mana datanya? Mana itu? Jadi gak ada masalah. Mana? Ya mana coba datanya mana? Ya itu yang tadi kamu sampaikan itu gimana? Iya. Iya. Mana datanya yang menamakan dia malaikat? Ayo, namakan namanya Yesus malaikat. Coba bawa data. Nah. Ya Kanda, jadi saya rasa Bang John ini membangun asumsi sendiri atau opini sendiri gitu loh, menyampaikan tadi yang dikutip di Lukas 1 ayat 31 Sidik, coba kamu buka itu. Aduh, kamu tuh. Baca aja, Lukasnya baca aja. Bentar, saya ini bukan hafiz Alkitab, soalnya saya harus ngedin dulu, bentar. Nama Yesus ya yang diberitakan kepada Yusuf dan Maria melalui para malaikat itu kan ada di Lukas 1:31, di Matius 1 ayat 21. Berarti artinya apa? Yahweh. Arti Yahweh itu apa? Keselamatan. Ya, jadi translate-nya gitu ya secara harafiah ya dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram adalah Yesua. Jadi ini penggabungan kata ya, singkatan dari Yahweh. Yahweh dari mana? Dari YHWH. Jadi dari YHWH, ya kan? Gini, kata Ibrani Yesua itu adalah Yosua. Ya, ketika diterjemahkan dalam bahasa Ibrani ke dalam Yunani Koine, dengerin dulu sedikit bahwa dalam penulisan Perjanjian Baru, nama Yesua menjadi Lesoius. Di dalam bahasa Indonesia, Lesoius itu ditulis sebagai Yesus. Jadi itu yang harus kamu tahu dulu sih, ya translate katanya itu. Makanya di dalam Alkitab itu, di dalam Injil itu disebut Yesus itu dari kata Yesua menjadi Lesoius ya. Nah, itu harus kamu pahami. Jadi nama Yesus itu ya itu memang di abad pertama itu di kota Yudea itu memang populer gitu ya, sehingga sering dijuluki Yesus dari Nazaret. Nah, jadi dibedakan melalui kota kelahiran di kota Nazaret di Galatia itu. Jan. Kamu pegang Alkitab tahun berapa, Jan? Alkitab tahun berapa, Pak? Yang namanya Alkitab itu Pak nggak pernah berubah. Bapak tuh kan orang Islam ini kan selalu begitu kan, ditanya-tanya lah, oh Alkitab itu diselidiki, apa menyangkut ke Lukas, oh Alkitab ini diselidiki. Dari pemaparan Anda mengenai nama Yesus itu di Indonesia disebut Yesus, baru dari Anda aja gitu loh. Sementara di LAI terbitan 2011, di situ disebutnya Isa udah mulai penyakitnya nih. Al-Quran aja itu tahun 1924, Bos. Mana datanya? Coba datanya. Aduh, mana? Aduh, kamu tahu nggak itu 1924? Kamu tahu nggak? Di YouTube mana datanya? Tahu. YouTube kamu itu yang tertulis loh. YouTube mana datanya? Ayo. YouTube kamu di Lukas 1:1-3 kita penyelidikan, jangan sama-samakan. Emang kamu pikir 1924 itu apa? Itu apa itu coba?
Yang ngomong itu dokter loh. Dokter apa? Nggak, jangankan dokter. Lah kamu siapa? Kami berpatokan di Al-Quran dan hadis. Kenapa? Dengar ya, taati Allah, taati Rasul, ya, dan taati ulil amri. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah, utusan Allah, itu wahyu yang diwahyukan. Kalau dalam agama, kalau dalam urusan dunia ya terserah mau ikut. Lah kalau lu sekarang saya minta mana datanya? Gua juga sama pandangan gua juga Alkitab. Mana? Lalu kenapa kalau ada teman-teman lu yang Islam selalu mencoba mengorek-ngorek, oh Alkitab ini dipalsukan, oh Alkitab ini begini-begini. Gua bahas Quran lu yang pasal 24, kenapa lu nggak ini, kenapa lu repot gitu apa? Jadi kalau misalkan masalah Alkitab, oh begini-begini, udah itu kan sudah disahkan, udah diratifikasi, udah jelas. Apa yang lu bahas kualifikasi? Emang kamu tahu apa yang dimaksud dengan saya tahu itu arah pembicaraanmu itu saya tahu. Jadi jangan cuma di YouTube. Mana datamu, bawakan. Kalau kamu jelas Lukas 1:1-3, kitabmu kitab penyelidikan, diselidiki. Lukas 1:1-3. Siapa? Theophilus kok diartikan orang banyak, tahu nggak? Kembali ke topik Bang John boleh izin nih? Silakan Sensei. Bang John, dari tadi bicara Tuhan. Sekarang definisi Tuhan itu apa? Sekarang Yesus kan diyakini, diimani oleh teman Kristen atau Bang John bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Definisi Tuhan itu apa? Kalau kita baca di KKBBI, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan itu adalah yang dipuja, disembah oleh manusia sebagai maha kuasa, maha perkasa, dan maha lainnya. Namun buktinya bahwa Yesus itu tidak maha kuasa, tidak maha perkasa. Di sini cacat gitu maksud saya. Sekarang buktikan bahwa Yesus kamu udah mulai mendegradasi lagi kamu. Ini kita bicara tentang Tuhan loh. Makna saya kan nanya Tuhan itu apa. Terus kamu sudah mendegradasi lagi. Kok langsung ke Yesus gitu. Ini kita bicara Tuhan. Makna iya, kita Tuhan bicara kan Tuhan. banyak. Oke, kita bicara Tuhan. Orang batu aja bisa dituhankan kok. Ya makanya batu itu sekarang dituhankan kok. Buktikan. Jangan degradasi dulu. Tuhan kamu kan batu, Yesaya 26 nomor 4. Kita kan bicara tentang Tuhan. Jangan bicara batu. Kita kan bicara tentang yang Tuhan. kekal. Jangan kamu degradasi dulu ke Yesus. Kalau Tuhan itu nanti batu juga bisa dituhankan. Iya kamu. Memang batu, Yesus kan batu. Kan gitu. Yesus kan batu. Abah juga Loh, Yesaya juga bisa 26 dituhankan. Yesaya 26 Matahari nomor juga 4. bisa Batu yang dituhankan, kekal Tuhan kalian kan. Matahari itu Tuhan kalau buat orang Jepang. Iya, oke, sekarang buktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kamu bicara Tuhan, kamu pahami dulu apa itu makna Tuhan dan artinya gitu loh. Oke, saya udah sampaikan. Sabar. Tahan dulu. Tuhan saya coba untuk memotong dulu argumen kamu yang ngaco gitu loh. Enggak, ini saya Jadi, bacakan di KBBI bahwa Tuhan itu KBBI adalah itu tahun sesuatu yang disembah oleh 1998. makhluk. Sabar John. Kita kan baik-baik aja, Bos. Definisi Tuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang disembah manusia sebagai yang maha perkasa, maha kuasa, dan lain-lain. Pokoknya yang maha. Nah, apa korelasinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Itu maksud saya gitu loh. Silakan Bang John. Jadi kita kembali ke topik dulu. Tuhan itu apa? Kita sepakat di sini bahwa Tuhan itu yang maha kuasa. Sementara yang kita lihat di Biblos itu bahwa Yesus itu tidak berkuasa. Sekarang buktikan John menuhankan Yesus itu apa? Kalau Tuhan maha kuasa itu pengertiannya terlalu umum lah. Jadi saya jelaskan gini dulu ya. Pertama-tama dulu ya, kita luruskan dulu nih pengertian Tuhan ya kan dan Allah, karena Allah itu kan di stigmatisasi oleh orang Islam itu sebagai nama pribadi gitu ya, nama pribadi. Kalau dalam kekristenan itu Allah itu kan dipahami sebagai sebutan gitu, nama umum gitu ya. Itu dulu kita luruskan dulu nih pengertian Tuhan dan Allah gitu ya. Dalam bahasa Indonesia pada dasarnya kedua kata ini, Tuhan dan Allah ini sama gitu. Sesungguhnya itu memang dalam bahasa aslinya gitu ya. Dalam terjemahan bahasa Yunani dalam Alkitab Septuaginta dari kata YHWH yang dikenal orang Israel, orang Yahudi itu sebagai tetragrammaton gitu ya. Gak tahu nih kalian pernah dengar atau enggak nih. Jadi Yahweh itu adalah nama Allah, God gitu ya, yang kita ketahui dalam perjanjian lama. Nah, orang-orang Yahudi memakai kata Adonai untuk menyebutkan si nama Yahweh ini, si
tetragrammaton ini gitu, karena kan orang Yahudi itu nggak boleh sembarangan menyebut nama tetragrammaton ini karena dianggap terlalu suci, sakral gitu, makanya disebut Adonai. Nah, jadi kata Adonai yang berarti Lord di dalam kitab suci dan liturgi. Jadi sebenarnya God dan Lord ini sebenarnya adalah persamaan atau sinonim gitu, seperti kata Elohim dan Adonai digunakan sebagai sinonim. Jadi kedua kata ini dipahami oleh jemaat gereja di awal-awal itu memang nggak terlepas dari tradisi Yahudi. Jadi Yesus ya, kalau Yesus dikatakan sebagai Tuhan ya, itu dikatakan beberapa kali di dalam Perjanjian Baru. Di Yohanes 1 ayat 1 misalnya, pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kita tahu bahwa firman yang dimaksud adalah Yesus Kristus yang adalah anak tunggal Bapa. Jadi pengertian kata dia yang adalah firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita di Yohanes 1:14 itu, sedangkan Allah yang disebut dalam Yohanes 1 ayat 1 itu disebut adalah God, Tuhan gitu loh. Allah atau Tuhan gitu. Nah itu. Jadi pengertian Tuhan itu sendiri dan Allah itu sendiri itu adalah sinonim, sama gitu. Jadi itu yang harus kalian tahu dulu gitu, pengertian. Oke bang. Lord dan Tuhan itu sama tadi kan artinya dengan Allah gitu. Tadi kan jadi membawakan kata Yohanes Lord atau Tuhan itu sudah, sama artinya dengan Allah gitu loh. Jadi John, kalau Islam itu kan menganggap bahwa Allah itu adalah nama pribadi gitu ya, tapi kalau dalam John. itu nama umum gitu ya, Allah itu adalah sebutan. Nah, John. Jadi harus Tadi dulu. John tadi mengatakan Yohanes 1 terus. ayat 1 dan dikorelasikan dengan Yohanes 1:14 ya. Itu ditujukan kepada Yesus, padahal di sana tidak disebutkan kepada Yesus, tapi nggak apa-apa. Oke, sekarang ke definisi lagi. Tuhan itu maha perkasa, maha kuasa, dan maha. Nah, buktikan kalau Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1:14 itu adalah kepada Yesus, dan Yesus itu adalah yang maha kuasa dan maha perkasa. Buktikan bahwa Yesus maha kuasa dan maha perkasa. Itu aja, silahkan John. Jadi kamu minta bukti Yesus maha kuasa ya? Maksudnya begitu? Iya, kita kembali ke Kan di definisi. dalam Yohanes Kalian 1 kalian kan dikatakan mengklaim Yesus itu Tuhan. Sekarang dia buktikan. ada sebelum dunia ini dijadikan, dan sebelum dunia ini jadi, dan sebelum dunia ini dijadikan, dia sudah ada. Itu kan sudah membuktikan kekuasaan Yesus. Gimana sih kamu? Makanya kamu baca di Yohanes 1 itu biar kamu paham. Itu udah dibantah, John. Dibantah oleh Yesus sendiri, John. Yohanes 5:30 yang Bang Sidik sampaikan. Yesus menyangkal bahwa ia tidak punya kuasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu udah disangkal oleh Yesus. John, sebentar izin Sensei. Kamu jangan tipu-tipu, John. Yohanes 17 nomor 5 dan 6 gini bunyinya. Oleh sebab itu ya Sang Pencipta, permuliakanlah aku padamu sendiri, dan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itulah milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi jangan kau tipu-tipu. Yohanes 17 ayat 3 di situ, lanjut ke Yohanes 17:5 nomor 6. Engkau satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang diutus. Terus sambung di Yohanes 17 nomor 4, 5 dan 6. Sebelum dunia ada, Yesus telah menyatakan namamu. Namamu di mana? Di dalam Yohanes 17 nomor 3. Engkau satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang diutus, begitu. Bukan kamu sepotong-sepotong. Tipu-tipu kau. Kan Sensei. Tipu-tipu sih. Coba kau Di mana baca kamu dapat itu? 1 ayat 8. Di mana kamu dapat? Sebelum dunia ini ada. Sebelum dunia ada, Yohanes 17 nomor 5 dan 6, kamu sambung gitu. Sebelum dunia ada, Yesus telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepada Yesus. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepada Yesus, dan mereka telah menuruti firman Sang Pencipta. Begitu. Bukan kamu sebelum dunia ada. Kamu ngarang. Di Yohanes gini, makanya kalau baca itu di Yohanes 1 ayat 3, coba kau baca.
segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu siapa? Yesus. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah dijadikan dari Dia. Segala yang telah dijadikan. Jadi itu maksudnya. Tadi katanya dia Bang Andi mengatakan ini penipu satu ini sebelum dunia ada nih. Balik lagi. Balik lagi nih. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes berapa yang katakan Yohanes berapa? Yohanes 1 ayat. Siapa yang katakan di situ? Siapa yang tulis? Siapa yang tulis di situ? Yang menulis siapa situ? Yohanes kan? Apa bunyinya yang tulisan Yohanes itu? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, konteks Itu kata yang Dia ngomong itu siapa? Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Yang ngomong itu Yohanes, saksi hidup yang bersama-sama dengan Yesus. Aduh, kamu itu Atas perintah Yesus. loh. Sekarang begini, kamu menyaksikan Yohanes yang hidup sejaman dengan Yesus, yang bersama-sama dengan Yesus. Lalu kamu percaya dengan apa orang yang tidak pernah Yohanes 1 sejaman dengan berapa? Nabi Yohanes Muhammad? 1 berapa? Nabi Muhammad? Yohanes 1 berapa? Bodoh sekali kamu. Yohanes 1 berapa? Kamu menyaksikan Jangan. loh. Yohanes 1 Enggak, berapa? kamu tuh menertawakan Yohanes saksi 1 hidup berapa? yang benar-benar Jaya, yang jangan melihat, ngarang-ngarang. Yohanes 1 mendengar berapa? Yesus, kamu ketawain. Yohanes 1 berapa? Ya Allah ya Rob. 1 ayat 3 Sidik. Aduh. Ini perkataan siapa? Perkataan siapa ini? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segalanya yang telah dijadikan. Nah, konteks kata Dia itu ke siapa? Itu kan ke Yesus. Jadi Rasul Yohanes itu menjelaskan Dia itu adalah Yesus gitu loh. Datanglah seorang yang dikutuk. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Sidik, makanya Sidik Yohanes kamu tuh 1 nomor 6. jangan Baca suka kamu. nyomot-nyomot Jangan ayat, ngarang-ngarang. satu ayat kamu ambil Ini Yohanes. sambungkan ke ayat yang lain. Jadi kamu bisa ini gila Sidik nanti. Kalau kamu dimaksudkan nyomot-nyomot kepada ayat. Yohanes, jangan Nanti pembohong. makin banyak rumah sakit jiwa loh. Gara-gara kamu tuh mikirin ayat-ayat Alkitab Datanglah loh. seorang yang diutus Allah, Stres nanti namanya kamu. Yohanes. Ya, ini untuk Yohanes. Ya, ini yang ditulis Yohanes nih. Emang untuk Yesus di sini? Saya tanya. Untuk Yesus. Pada mulanya adalah firman. Hah? Iyalah. Firman itu bersama-sama Itu dengan kan Allah. itu kan Ya, yang mengatakan muridnya Rasul tulis Yohanes. Kan? Ini yang tulis Yohanes. Sekarang saya tanya kepada Anda. Pada mulanya Asidik. Asidik bersama-sama John. Asidik adalah John, betul? Ya bukan lah. Saya sama Bukan kamu beda, makanya. Sidik. Pada Saya orang mulanya Batak, adalah kamu firman. orang mana? Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kok firman adalah Allah? Sekarang pada mulanya adalah pada Bukan. mulanya Asidik. Cara Asidik berpikir bersama-sama kamu John. tuh. Asidik adalah John, betul? Salah. Asidik tetap Asidik, John tetap John. Begitu. John Andreas adalah orang Batak, Asidik orang apa coba? Sama nggak menurut kamu? yang nyambung ini Kamu loh. tuh kalau yang nyambung ini pada mulanya tuh coba ini sesuai dengan daya ini pikir sesuai, yang cerdas gitu. Ini yang cerdas nih. Jangan sempit Ini, banget gitu. yang gini. Cakrawala berpikir kamu tuh Sidik. Sudah. Gitu. Coba yang Gantian. agak luas gitu cara Pada berpikir. mulanya Jangan dangkal adalah gitu. firman. Coba Ya kan? kamu dalam Firman itu mengilustrasikan tuh coba bersama-sama dengan Allah. apple to apple, dengan sesuatu yang Iya, ini yang apple to apple, bisa kamu dimasuk dengar. di akal gitu. Iya, ini masuk di akal loh. Dengar. Masa Pada mulanya Asidik dengan John dulu. kan nggak nyambung. Gantian. Kan saya baca ini firmanmu di sini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, gini. Pada mulanya Asidik. Asidik bersama-sama John. Asidik adalah John, betul? Saya tanya. Tidak betul. Nah, tidak betul. Berarti Asidik tetap Asidik, John tetap John. Firman tetap firman, Allah tetap Allah. Karena begini, Asidik dan John itu tentu adalah berbeda lanjut, Bang raga, Anggur Rasa, berbeda manusia. Iya, gini Bang John, gini John. Yohanes 1:3. Kalau itu- kamu menafsirkan sabar dulu, firman John, itu gantian bersama John. dengan Allah dan firman itu adalah John. Allah, itu nggak akan sama. Gantian John. Karena Jadi firman itu berasal dari Allah, sementara John, Asidik itu tidak, sabar. John Andreas itu tidak berasal dari Asidik, begitu. John, jadi Yohanes Bukan 1 ayat. sabar, ini saya menjelaskan temanmu yang Ya yang sudah, pikirannya. Yohanes 1 ayat 3 itu merujuk ke ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, Allah di sini kunci dulu kata Allah. Maka di 1:3 telah dijelaskan segala sesuatu yang dijadikan dia itu Allah. Tanpa Allah tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bukan Yesus. Kalian kok larinya ke Yesus gitu loh. Padahal kalian udah imani Yesus. tadi firman itu adalah Allah. Yesus itu kan
Iya kan, firman itu adalah Allah. Makanya di 1:3 dikatakan segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah, tanpa Allah tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Itu Allah. Kenapa dilarikan ke Yesus? Kan lucu kalian. Firman itu adalah Allah. Jahat. Enggak, kalian ini jahat. Adalah konklusinya, jawabannya. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah, jadi firman itu betul kan? Firman itu adalah Allah. Berasal dari Allah, keluar dari Allah. Nah, jadi ketika dikatakan sesuatu dijadikan oleh Dia, Dia tuh siapa? Allah di sini. Kaki gila. Dia sudah, berarti kamu salah kalau tadi bilang Yesus. Cabut lagi perkataanmu itu. Salah itu. Kok dicabut perkataannya? Allah itu siapa? Sekarang pertanyaan, Allah itu sama dengan Yesus tidak? Allah sama dengan Yesus tidak? Kan tadi konklusinya firman itu adalah Allah. Gimana sih kamu? Iya John, kamu pelajari. Firman itu siapa ketika menjadi manusia? Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kemudian jadi ketika di ayat 3 ini dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan apa Dia, berarti Dia ini ya Allah, ya Yesus. jadi Allah itu kan Tuhan. Tadi Yesus jelaskan tadi. Yesus itu adalah Allah gitu. Adalah Allah dan Tuhan. Yesus itu sabar dulu. Yesus itu adalah Allah. Betul? Nah, bingung kan kamu? Halo. Betul apanya? Betul apanya? Bang, halo. Ini Bang, bisa nggak dengar saya juga ngomong sedikit ya? Ya, Kalau mereka bahas tentang pada mulanya adalah firman ya. Nah, di sini saya ambil di Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 22. Itu kalau kita baca itu dari 15, Dek, dari 15. Jangan 44. 15. Ya boleh lah, terserah abang mau dari mana. Iya. Yohanes memberi kesaksian Yohanes kok ini. Iya kan? Bukan perkataan Yesus, ini perkataan Yohanes. Bukan Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21. Abang coba lihat dulu. Yohanes memberi kesaksian. Ya, Yohanes 1:15. Bukan Yohanes 1, Yohanes 3 ayat 16. Sudah Bang? Udah, silakan baca. Ya, saya cuma baca aja biar abang mereka juga dengar ya. Daripada abang juga loncat ke sana ke sini, saya pun buka bolak-balik ini Alkitab juga ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan umatnya oleh Dia, menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukumannya itu, tentang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia telah menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sudah Bang. Terus masalahnya di mana? Yesus memang betul datang sebagai penyelamat. Musa datang sebagai penyelamat. Semua datang sebagai penyelamat. Utusan Tuhan itu semua begitu. Tidak ada yang salah di situ. Terus masalah yang salah itu ketika itu utusan itu dijadikan Tuhan, itu yang salah. Begitu loh Bang, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menurut pendapat abang ya. Kalau untuk kami ya itulah ceritanya. Selamat malam Bang Ita. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Coba kalian baca Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Nah, terus kalian jelaskan. Silakan, Oten.
Saya minta kalian baca Kisah Para Rasul 2:32, terus kalian jelaskan. Nah. Kayak macam di gereja bang kita ya, buka Alkitab terus kita bang. Begini memang ya, Kan diskusi, kalau Tuhannya orang Israel, umatnya ada di Indonesia, ribut terus. Ah iya, betul. Silakan John, buka Kisah Para Rasul 2:32 John. Tinggal sini Mbak. Masih ada 3. Pak Isaacson juga kan Kristen. Nah, coba kalian jelaskan. Ya, saya selamat malam semua ya, selamat malam. Saya berasal daripada Malaysia. Salam kenal orang Indonesia. Salam persahabatan dari saya. Ya, saya bukan menidakkan. Kita paham ya bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia. Bisa paham saya bercakap? Ya, ya. Pusing. Oke. Saya bukan menidakkan apa yang John cakap, cuma saya ingin menjelaskan sedikit bahwa Yesus itu bukan Allah ya, sebab di Yohanes 14 ayat 6 sudah menjelaskan, kalau dalam bahasa Malaysia di Malaysia yang menjelaskan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Barang sesiapa tidak melalui aku tidak sampai kepada Bapa. Bapa maksudnya adalah Allah. Jadi kalau siapa yang menganggap Yesus itu adalah Allah, maka dia mungkin sudah menerjemahkan perkataan atau ayat dalam Bible atau Alkitab itu melebihi daripada apa yang tertulis. Kalau Pak Ishak Kristen apa Islam, Pak? Ya, saya Kristen. Nah, ini Kristen sama Kristen nih. John, dengar kau John? So, saya minta maaf ya John, saya harus menjelaskan apa yang tertulis dalam Bible. Karena dalam Bang, tidak usah minta maaf, Bang. dia agak berbeza sedikit. Sebab saya tidak beberapa pasti dalam bahasa Indonesia. Cuma saya membawa satu penjelasan bahwa apa yang dibaca oleh Garinda tadi itu pun sudah menjelaskan bahwa Yesus bukan Allah. Sebaiknya Yesus adalah anak Allah yang telah tercatat dalam perjanjian baru. Yang mencatatkan bahwa Yesus sendiri pun sudah membuat pengakuan bahwa dalam Yohanes 6 ayat 14 tidak tertulis. Saya dalam Yohanes 14 ayat 6, siapapun berbuka, kalau dalam bahasa Malaysia, Bible Malaysia, yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Barang sesiapa tidak melalui aku, tidak akan sampai kepada Bapa. Yang saya nak petik di sini yang menjelaskan bahwa Yesus bukan Allah, bahwa dia adalah pesuruh Allah ataupun anak Tuhan. Oke. Itu yang pertama. Pak Ishak Ya. ini saksi Jehovah atau gimana? Pak Ishak? Ya. Pak Ishak saksi Jehovah? Ya. Saksi Jehovah? Pak Ishak Ya. saksi Jehovah atau gimana? Ya, betul. Enggak, saya tanya dulu, Pak Ishak saksi Jehovah bukan? Ya, saya. Oke. Iya Pak Ishak saksi Jehovah. Bagi saya penjelasan tidak sebelum kamu menjelaskan. Enggak, saya nanya dulu bentar. Pak Ishak saksi Jehovah bukan? Bukan. Oke. Kalau Pak Ishak bukan saksi Jehovah, kenapa Pak Ishak kok pemahamannya sama kayak saksi Jehovah? Karena kalau Kristen yang benar itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Kenapa Pak Ishak kok seperti saksi Jehovah? Sebab itu saya mau kamu mendengar penjelasan saya. Penjelasan saya yang pertama, mempelajari agama ini, walau agama apapun di dunia, tidak kira Kristen atau Islam, dia tidak akan dapat mendalami sedalam-dalamnya sampai kamu mati. Sebab itu kamu diharuskan belajar agama kamu, baik Islam, baik Kristen atau agama mana sekalipun, daripada kamu sudah memahami agama itu sampai kamu mati. Jadi Pak Ishak, Islam itu nggak percaya Yesus itu Tuhan. Kalau Kristen percaya, kamu jangan sama-samakan Islam dengan Kristen, itu nggak ada samanya.
kamu bawa Islam dan Kristen. Coba kamu bicara itu dalam konteks kekristenan aja gitu loh. Kalau kamu memang Kristen, kalau kamu benar-benar Kristen, kamu bicara secara kekristenan. Kamu jangan bicara nama Islam, karena Islam itu berbeda. Islam itu tidak percaya Yesus itu Tuhan. Apa yang tertulis kamu mau menjelaskan, coba jelaskan secara pengetahuan dulu gitu loh. Jangan kamu bawa Islam dan Kristen, itu beda gitu loh. Kalau kamu memang orang Kristen, kamu bicara Kristen aja. Saya memetik perkataan saya, apa yang tertulis dalam Bible. Saya tidak mau, sebab di dalam perjanjian baru mengatakan, di akhir ayat dalam perjanjian baru, tidak boleh menambah tokoh apa yang tertulis dalam Bible. Jika kamu sudah menambah dan melebihi apa yang tertulis dalam Bible, maka kamu harus bertanggung jawab dengan kata-kata. Isa, kalau menurut kamu Allah itu apa? Allah itu apa? Saya paham. Allah itu apa? Allah itu apa? Saya paham kamu mempertahankan agama Kristen. Saya juga mempertahankan agama Kristen. Kan saya tanya, kalau kamu benar Kristen, Allah itu apa? Saya tanya, kalau kamu benar Kristen, Allah itu apa? Coba. Saya tanya kamu tadi membawa kata Yahwa itu adalah Yesus. Kamu tadi menjelas YHWH. Kalau kamu tidak Allah memahami itu apa? Mungkin host mungkin kasih timer dulu host biar gantian ngomongnya. Gantian ngomongnya Pak. Kasih timer host biar gantian ngomongnya. Bang Jon 2 menit, itu 2 menit silakan. Ayo silakan. Iya, biar gantian. Mari Pak Ishak 2 menit bicara dari sekarang Pak Ishak. Monggo. Oke. Hanya itu saja saya bawa. Saya bukan membela penjelasan daripada kawan-kawan yang bukan Kristen di dalam ini. Tapi saya tidak mau malu, sebab penjelasan kamu juga bukan dalam agama ini, bukan hanya Islam saja yang tahu dalam Bible, bukan saja Kristen tahu apa itu isi dalam Al-Quran. Tetapi kita masing-masing mempunyai pahaman masing-masing. Cuma apa yang saya tidak berapa, saya minta maaf 1000 kemaafan kepada John karena dia membawa satu penjelasan yang dia macam ini. John, kalau tidak paham jangan membawa penjelasan, sebab dia membawa malu kepada kita punya agama Kristen sendiri. Sebab saya bercakap dalam agama ini kita harus bercakap apa yang tertulis. Kita jangan bohongkan apa yang kita telah baca dalam Bible. Sebab apa yang kamu baca tadi, banyak perkataan yang kamu tidak jelas perkataan itu, tapi kamu coba untuk menjelaskan. Sedangkan kamu juga tidak memahami isi kandungan itu. Sebalik kamu ini menjadi satu pendebat di dalam agama. Sudah, Pak Ishak. Gantian ya, Pak Ishak ya. Jadi kesimpulan dari Pak Ishak, kesimpulan dari Pak Ishak itu dia memahami apa yang tertulis. Secara tertulis, Yesus bukan Allah, Yesus bukan Yehova. Mari Pak John ditanggapi 2 menit. Jadi begini ya. Di dalam kitab Yohanes ayat 4 Yohanes 4 ayat yang ke-24 itu dikatakan bahwa Allah itu roh. Ya. Di dalam Mazmur 139 ayat 7 dan 10, Raja Daud menuliskannya begini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Tanda tanya. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kekediaman di ujung laut, juga di sana engkau. Semua tidak yang tersembunyi. Jadi Tuhan Allah itu berfirman untuk datang menyelamatkan umatnya dalam wujud anak manusia. Itu dijelaskan di kitab Mazmur 80 ayat 17. Terkonfirmasi di situ di Mazmur 80 17. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kuteguhkan bagi dirimu. Who is that anak manusia? Yesus Kristus yang datang ke dunia. Firman yang menjadi manusia itu, Bapak Ishak. Kamu tuh orang Kristen kok malu-maluin? Kamu jangan ngaku-ngaku Kristen di sini ya. Saya malu loh. Benar, saya sebagai orang Kristen kecewa banget kamu ngomong kayak begitu. Kitab Injil ya, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu memberitakannya Pak Ishak ya, dalam wujud anak manusia. Tergenapi itu di dalam Taurat dan di dalam kitab para nabi. Di mana itu? Di Matius 1 ayat 27. Anak yang di dalam kandungan Maria
adalah dari Roh Kudus. Makanya tadi gua tanya ke lu, Ishak, Allah itu siapa? Lu nggak jawab, lu cuma muter-muter. Makanya gue sebutin Allah itu adalah Roh. Tahu kau? Sudah. Mas John, aduh, kamu tuh malu-maluin Kristen, kata Mas John, Anda itu memalukan Kristen karena jelas Tuhan itu adalah firman, kan begitu, dan firman sudah menjadi manusia. Berarti ya Yesus itu ya Tuhan. Gitu Pak Ishak. Dijawab 2 menit Pak Ishak. Apa yang saya pelajari dalam Bible ya, itu penjelasan sesuatu yang saya rasa tidak tepat. Sebab dalam Bible menjelaskan bahwa karena begitu besar kasih Tuhan Allah kepada dunia ini, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia sebagai juru selamat. So, siapa yang boleh menidakkan perkataan Tuhan ini bahwa Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal melalui Ibu Maryam sebagai tempat Dia melahirkan, dan Yesus diturunkan ke dunia menjadi seorang manusia dan merasa takut seperti manusia, merasa sengsara seperti manusia, dan Dia bukan Allah, tapi Dia adalah anak kesayangan Tuhan, satu-satunya anak kesayangan Tuhan, dikaruniakan kepada umat manusia sebagai juru selamat. Di mana di sini yang mengatakan Yesus adalah Tuhan? Saya tidak paham. Sebab dalam Bible, apa yang saya baca dalam Bible, tidak ada menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, cukup itu saya punya jawaban. Oke. Mas John, Mas Ishak ini juga punya ayat. Dia menggunakan ayat bahwa Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Yesus itu adalah anak tunggal dari Allah. Lalu Maryam sebagai wadahnya katanya. Tidak ada penjelasan di dalam Bible Yesus itu adalah Tuhan atau Allah itu sendiri. Gitu Mas John. Monggo dijawab 2 menit Mas John. Jadi ya ayat yang mengatakan karena besarnya. Oh ya, gimana? Iya silakan. Iya silakan Mas John, 2 menit. Iya ya. Jadi ketika dikatakan oleh Pak Ishak ini, ayat yang mengatakan karena besar kasih Allah akan dunia ini menganugerahkan anak yang tunggal agar beroleh hidup yang kekal, itu artinya Bapa itu mengutus firman-Nya ya, yang melalui Roh Kudus itu ya, di dalam perawan suci Maria ya. Jadi firman itu menjadi manusia ya. Jadi ketika dikatakan mengacu kepada Yohanes 1 ayat 1 itu, Allah itu bersama-sama dengan firman. Jadi ya Yesus itu adalah Tuhan yang hidup ya. Jadi ketika Tuhan itu dikatakan tidak terlihat, suaranya pun tidak didengar, maka Allah itu menyatakan dirinya gitu loh. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Ya. Jadi di Yohanes 17 ayat 21, agar mereka semua menjadi satu seperti engkau, ya. Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya mereka menjadi satu di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Nah, jadi Yesus katakan engkaulah yang mengutus aku, berarti Yesus yang firman Allah ini ya diutus melalui Bapa yang datang ke dunia gitu loh. Ya, jadi begini loh Pak Ishak ya. Pak Ishak begini. Jika Pak Ishak memang tidak mengakui bahwa Yesus bukanlah Tuhan dalam daging, ya itu tidak apa-apa. Ya, yang percaya bahwa itu adalah buat kami orang Kristen itu adalah penghujatan gitu. Tapi tidak apa-apa. Saya menghargai Pak Ishak gitu ya, bahwa bukan hanya dosa Anda Pak Ishak, dosa saya, tetapi semua orang di dunia. Jadi Tuhan itu berkata bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat. Ya. Sudah, Pak John. Artinya apakah Tuhan itu berbohong? Tidak. Yang diminta Pak Ishak itu Pak John, yang diminta beliau itu ada nggak sih ayat di dalam Bible bahwa Yesus itu adalah Allah? Ada. Mana itu ayat? sering sebenarnya di Mana ayatnya? ayat di Yohanes 10 ayat 10.
Bapa dan aku adalah satu, ya. Yohanes 10 nomor 10. Oke. Jadi Pak Ishak Ayat 10, dalil Yohanes 10, bahwa ayat 10. Yohanes 10:30. Jadi gini Pak Ishak, di Kristen John yang dari Indonesia ini menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus adalah Allah karena Yesus pernah mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Di dalam Yohanes seperti itu, Mas Ishak. Monggo dijawab, Mas Ishak. Oke, saya hanya ambil masa ini berjawab dan saya continue. Saya tidak mau bawa perdebatan ini terlalu panjang dan apa yang saya jelaskan yang saya pahami. Saya tidak mau melebihi apa yang saya tidak pahami. Sebab batas kepahaman saya cukup itu. Suaranya kecil, Mas Ishak. Suaranya hilang. Saya pertama kali saya minta maaf ya. Saya tidak mau bawa perdebatan ini lebih panjang. Sebab apa yang saya paham saya akan menjelaskan, apa yang saya tidak paham saya sama sekali tidak mau menjelaskan. Pertama, Kristen di Malaysia dan Kristen di Indonesia atau Kristen dimanapun dia tidak ada beza. Dia tetap dipanggil Kristen. Dia tidak ada beza. Mana-mana pun negara, kalau dia dipanggil Kristen dia tetap sama dia punya teman. So bagi saya, kalau tadi John mengatakan Allah dan anak itu adalah satu, ya kalau kita paham gitu mungkin, tapi sebenarnya sebab Yesus itu adalah darah daging Tuhan, kita umpamakan dia macam ini, bermaksud mereka adalah satu dalam darah daging, tidak bermaksud Yesus itu adalah Tuhan, tidak bermaksud macam saya dengan anak saya contohnya ya, saya dengan anak saya satu, sebab dia darah daging saya. So bermaksud tidak ada orang yang dapat mewarisi darah daging saya, sebab dia adalah darah daging saya. Tapi dia tidak boleh lebih daripada saya. Dia anak saya bapak dia. Ini contoh So demikianlah ayat di dalam Bible yang John perjelaskan tadi. So kalau John mau mengatakan Yesus itu adalah Allah, John harus ambil ayat yang lebih daripada yang dipetik oleh Narendra tadi, bahwa saya sudah lupa apa yang dia katakan, cuma ada dua ayat daripada saya. Satu ayat dalam Bible yang mengatakan karena begitu besar kasih Tuhan Allah kepada dunia ini, dia telah menurunkan anaknya yang tunggal untuk menjadi juru selamat kepada semua umat manusia. Setelah itu dibawa oleh Yesus satu pengakuan di Yohanes 14 ayat 6. Dia mengatakan, semasa dia di dunia, akulah jalan dan kebenaran. Barang sesiapa yang tidak melalui aku, tidak akan sampai kepada Bapa. So, menjelaskan sesuatu di sini, bahwa Yesus itu bukan anak Tuhan, atau Yesus itu adalah Allah. Itu saja daripada saya. Kalau saya Bang Isa kalau tunggu. Bang Isa kalau baca itu Yohanes pasal 14 ayat 6 itu usahakan ayat 7-nya juga baca sampai selesai, jangan setengah-setengah. Itu tunggu dulu, saya simpulkan dulu. Nanti bisa disanggah di waktunya, teman-teman. Jadi menurut Pak Ishak, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu bukan satu berarti Yesus itu Tuhan. Tetapi seperti seorang ayah lalu mengaruniakan anaknya, itu satu daging, satu darah daging. Itu yang dipahami Pak Ishak. Berarti anak bukan bapak dan bapak bukan anak, cuma mereka satu darah, satu daging. Begitu pemahaman beliau seperti itu. Makanya ketika Yesus mengatakan hanya kepadaku jalan dari aku, ketika ingin sampai kepada Bapa, itu tidak menunjukkan Yesus itu adalah Bapa. Di sana ada dua oknum gitu. Lanjut dijawab Mas John. Saya jelaskan dalam bahasa Indonesia sebentar. Saya akan jelaskan dalam bahasa. Dijawab Mas John. Gimana? Mana suaranya ini? Apakah Mas John sudah menyerah? Oh, menyerah? Enggak. Saya mempersilakan yang lain. Ada, kalau saya boleh ngomong boleh, kalau belum. Saya boleh ngomong gimana?
Coba, saya ini- pun saya pun mau jalan, Bang Isa, dan kalau diberi kesempatan, syukur-syukur lain hari kita jumpa. Apapun kalau kesilapan daripada saya minta maaf daripada kamu yang di atas yang sudah memberi peluang untuk saya bersikap, dan kepada semua di bawah. Bapak Ishak dengerin dulu saya ngomong, jangan kabur dulu. Ini saya jelasin dulu ke Pak Ishak dulu, Pak Ishak paham. Pak Ishak, pengertian kata anak, makna kata anak ini ya, Bapak tentu belajar dong bahasa Indonesia namanya majas ya, makna kiasan. Nah, anak ini bukan anak secara biologis Pak Ishak ya. Jadi kalau Pak Ishak ingin meneguhkan lagi ya, di dalam Injil Matius ya, di dalam Injil Matius ayat 2 di pasal kedua ayat 1 sampai 12 ya, tentu kan Pak Ishak itu mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus. Nah, di situ terjawab Pak Ishak ya, ketika orang-orang Majus ya yang datang dari negeri timur yang nan jauh di sana, kurang lebih 2000 km hanya untuk menyembah Yesus. Nah, jadi orang-orang Majus saja Pak Ishak itu sudah menyembah Yesus ketika bayi Pak Ishak ya. Jadi untuk menyembah Yesus itu seorang bayi yang lahir di Bethlehem. Mereka bertanya, di mana dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Di ayat keduanya itu ya. Raja Herodes berserta seluruh Yerusalem terkejut mendengar itu. Maka dikumpulkan semua imam kepala dan Taurat bangsa Yahudi. Jadi ketika bayi aja Pak Ishak, itu Yesus itu sudah disembah Pak Ishak ya. Ya, di mana dikatakan di dalam ayat ketiga itu di Mika 5 ayat 1 ya. Di Mika 5 ayat 1 itu Pak Ishak ya. Engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Di ayat ketiga itu di Mika 5 ayat 1. Coba Pak Ishak baca. Jadi kelahiran Yesus itu Pak Ishak ya, sebagai Mesias Raja orang di umat pilihan Allah itu dimuatkan Pak Ishak, ditentukan tempatnya di mana? Di Bethlehem. Sebelum kejadian itu udah ditentukan. Orang-orang Majus itu datang dari negeri timur yang sangat jauh itu menyembah Yesus, seorang bayi yang belum bisa bicara dan terbungkus di lampin palungan. Begitu Pak Ishak ya. Nah, udahlah, kalau Pak Ishak nggak percaya lagi ya udahlah, itu urusan mula. Kau yang merana nanti. Udah itu aja kali. Pak Ishak mau pergi. Silakan 2 menit sebelum ini. Silakan. nah ini Bang, begini. Pak Isa kalau mau baca, tadi baca Yohanes pasal 14 ayat 6 itu, kalau baca itu sampai selesai, jangan baca setengah-setengah. Di situ kan ada pasal 6 itu bisa sampai selesai, sampai pasal ke-7 kan Bapak baca juga tadi. Kita menjelaskan sesuatu ayat, bagi saya kita petik daripada Yohanes 14 ayat 6. So saya baca ayat 6. Sebab tujuan saya yang ke-7 juga baca, yang ke-7 juga biar lebih jelas. 7, 8 dan sebagainya. Sebab saya ambil ayat yang terpenting saja yang saya ambil. So apapun saya minta maaf, saya susun 10 jari saya Isaac dari Indonesia minta maaf kalian semua, baik yang telah menonton saya atau yang telah berbicara bersama dengan saya, dan kepada saudara yang menonton, terima kasih banyak. Selamat malam. Ya, Pak Ishak sebentar, satu lagi Pak Ishak, saya kasih penjelasan ya, Yohanes 14 ayat 6 itu Pak Ishak ya. Boleh nggak? Biar Pak Ishak paham juga ya. Itu dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bentar sedikit Pak Ishak, biar Pak Ishak paham ya, biar nggak kasihan sama Pak Ishak ini ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup Pak Ishak. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi perkataan Yesus itu dikatakan, ini menjelaskan Pak Ishak bahwa setiap manusia yang ingin masuk ke dalam surga, satu-satunya jalan ke surga itu hanya melalui Yesus Pak Ishak ya. Jadi tidak ada jalan ke surga di dalam manusia lain, siapapun dia. Keselamatan yang kekal itu hanya di dalam nama Yesus Pak Ishak. Jadi semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pasti memperoleh hidup kekal di surga. Jadi begitu Pak Ishak ya. Udah, itu aja poinnya Pak Ishak. Penjelasan kamu itu betul. Sebenarnya Pak Ishak, saya itu malas berdebat sama orang Kristen Pak Ishak. Ya, tapi karena Pak Ishak memang begitu ya udah, kita saling memberi informasi aja Pak Ishak. Saya bukan berdebat dengan, saya paling anti berdebat dengan orang Kristen Pak Ishak ya. Paling anti saya. Ya. Oke. Terima kasih. Selamat malam dan Ya, selamat malam Pak Ishak. Maaf ya, moderatornya lagi makan ini, makanya saya tinggal dulu sebentar. Lagi makan Ustaznya. selamat malam. Ya. Jadi apa namanya ya? Anggaplah beda paham, cuma gitu aja sih Mas John. Beda cara memahami tapi sama-sama ada ayatnya kan gitu. Iya Ustadz, cuma kan tadi kan dia bilang, maaf nih Ustadz ya, sebagai orang Kristen kalau nggak percaya Tuhan itu Yesus, itu di dalam kekristenan itu pasti, maaf ya, kalau dalam Islam itu bid'ah gitu. Sama aja kayak begitu, jadi kayak
maaf ya, kayak dalam Islam itu kan misalnya ada tuh apa tuh yang nggak percaya bahwa Nabi Muhammad itu ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu kan nggak boleh juga kan di dalam Islam kan. Nggak seperti itu juga kami gitu. Jadi saya ingin meluruskan aja. Jadi kalau masalah keimanan Pak Ustadz ya, kita sebagai Kristen memang harus meluruskan, karena ini bicara iman Pak Ustadz, bicara Kalau keimanan kayak Pak Ishak gitu. ini, Tentu menurut Anda Pak John, dia tuh denom apa biasanya yang kayak gitu tuh? kalau yang tidak percaya Yesus itu Tuhan dan dia hanya menganggap bahwa Yesus itu sebagai kayak malaikat, itu biasanya dia saksi Yehova Pak Ustadz. Oke. Biasanya ya saksi Yehova itu biasanya. Cuma kan namanya saksi Yehova, dia nggak akan mau mengakui dia saksi Yehova, dia pasti akan menganggap ya saya Kristen pokoknya gitu. Tapi sangat naif kalau Kristen tidak mengakui Yesus itu Tuhan, itu naif banget gitu loh. Nggak ada Kristen yang nggak mengakui Yesus Tuhan, pasti semua Kristen itu pasti mengakui Yesus Tuhan. Di luar itu pasti dia biasanya ya melenceng dari iman Kristen itu, ya saksi Yehova, ya mungkin ajaran-ajaran di luar yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, begitu. Ya, Ini maaf Pak Ustadz dan semuanya, saya mau turun dulu ya, mau makan dulu, ini lapar banget, mau mandi, makan, mau istirahat dulu, nggak apa-apa ya. Saya turun dulu ya. Maaf nih, kalau ada kata-kata yang nggak enak. Makasih ya. Ya. Ya, assalamualaikum ya. Ya, waalaikum. Dua-duanya turun lagi baru. Dua-duanya turun. Ayo Kristen. Kalau ini nih apa? Kalau menurut saya nih yang orang Malaysia ini udah cerdas ini. Udah terbuka gitu ya. Jadi rohnya sudah agak mencair gitu loh. Bagus itu loh. Ya Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Mas John tadi malah pamitnya pakai assalamualaikum. Itu Kristen denom apa yang assalamualaikum sebelum pamit itu? Sudah beda itu ya, Ustaz. Beda denim. Ustaz, beda denim. Iya, waalaikumsalam. Oh, beda denim. Ayo yang Kristen aja boleh sini dialog. Naik 3 ya, 3. Minimal berarti selama ini pemahaman kita itu didukung sama Kristen Malaysia berarti ya. Berarti ada Kristen yang cara pemahamannya sama seperti kita, minimal kan seperti itu tadi itu. Dengan Kristennya Bang Bobson. Aduh, ya Allah. Ini Bang Juma mana ya? Bang Zuma. Ini mana Bang Zuma? Mana Gunde? Ayo Bang, host pakai timer Bang Juma dengan Ustadz Wafi, ayo. Kita diam aja. Temanya gadis cantik nanti. Mana Bang Juma ini? Temanya Lagi di gunung. Temanya poligami. Sholat enggak lagi sholat. Ya Ustaz. Oh. Temanya apa Ustaz? Saya diskusi sama Bang Zuma, temanya poligami. Oh, iya. Bagus itu, ramai pasti. Ramai Ustaz. Yakin saya. Pasti banyak yang masuk nih Oten masih banyak yang masuk tuh. Ingat yang mak-mak yang di bawah teriak-teriak gitu pasti. Gini. Banyak yang pro kontra. Ayo Kristen naik ya 3 orang, silakan. Kalau nggak mau dialog tanya aja boleh kok. Kalau takut dialog nanya aja boleh. Iya, Kristen ini suruh nanya aja. Iya nanya aja. Kasihan saya kalau mereka ditanya itu, pusing mereka. Tuh sehat Bang Juma, yang ngapain banget ke Bang Juma nih. Alhamdulillah ada Bang Juma, Islam semakin kuat dari kerajaan